Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Divisi Pengurus Harian Himatika Unsud. Halo guys. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya, Tri. Nah, bener banget nih Nin. Kenalin, nama aku Tria dari Sekretaris 2 Himatika Unsud dan partner aku. Anin dari Bendahara 2 Himatika Unsud. Di podcast kali ini kita mau ngapain sih Nin? Jadi, pada podcast kali ini kita mau bahas terkait manajemen organisasi dari 2 orang ketua lembaga di FMIPA Unsud nih. Waduh, siapa nih Nin orangnya? Nah, 2 narasumber kita yaitu ada Kak Ilham Firdaus dari Ketua Rohis FMIPA Unsud dan ada Kak Hilman Aji dari Ketua ITC FMIPA Unsud. Mungkin langsung kita sapa aja kali ya, Tri. Halo Kak Ilham dan Kak Aji. Halo. Halo Tria, Anin. Apa kabar nih Kak Ilham sama Kak Aji? Alhamdulillah baik. Gimana nih Tria, Anin sama Mas Ilham baik juga enggak? Alhamdulillah dari aku baik. Alhamdulillah. Kalau dari aku sama Anin juga baik nih Kak. Mungkin langsung aja ya Kak, biar nggak lama-lama nih. Kita mau ada tanya-tanya nih sama Kakak. Dari Anin mungkin bisa dulu nih Nin, mau tanya apa Nin? Nah, aku mau tanya deh ke Kak Aji dan Kak Ilham. Kan kakak berdua ini udah 3 bulan ya jadi ketua. Nah, gimana sih perasaan kakak-kakak semua? Mungkin boleh nih dari Kak Aji dulu. Oke, kalau dari aku mungkin perasaan setelah diamanahi menjadi ketua umum periode ini tuh yang pertama bersyukur ya. Karena teman-teman dari pengurus ITC tuh percaya dan ngasih kesempatan buat aku untuk mimpin organisasi ini. Yang kedua, karena ini pengalaman pertama aku mimpin sebuah organisasi tuh aku banyak belajar kayak mengkoordinasikan teman-teman pengurus, memahami sifat dan karakter teman-teman pengurus sih, sama lebih adaptif sama situasi yang ada di internal. Mungkin itu aja sih kesan atau impression dari aku. Kalau dari aku ya selama 3 bulan gitu kan menjadi ketua. Awalnya tuh kan kayak masih nggak nyangka gitu kan, masih terpilih menjadi ketua. Itu awalnya tuh pada saat pemilihan pada saat itu. Cuman perasaan yang sekarang ya seiring berjalannya waktu kan ketua itu nggak cuma berjalan sendiri gitu, ada yang namanya kepala departemen atau divisi maupun dibantu juga oleh staf dan DPO gitu kan. Artinya ketua nggak berjalan sendiri. Yang awalnya nggak nyangka, terus ketua harus ngapain nih, kerja ngapain gitu kan. Cuman kan ada dibantu oleh kepala-kepala departemen dan kepala LSO, terus dibantu juga oleh DPO. Jadi ya makin kesini ya makin mulai terbiasa sih kayak gitu kalau dari aku. Wah, berarti ini pengalaman pertama ya Kak jadi ketua organisasi. Terus nih karena pertama kalinya jadi ketua dari Kak Ilham sama Kak Aji, gimana sih cara ngatur organisasinya? Oke, kalau dari aku ya cara mengatur ROIS itu sendiri. Jadi kan ROIS itu terdiri dari 9 departemen ya. Nah, setiap departemen itu kan mereka kayak punya pada saat rapat kerja gitu, mereka kan udah ditentukan gitu tugas pokok dan fungsi mereka gitu. Artinya ya mereka tiap kepala divisi atau kepala departemen beserta staff gitu, mereka menjalankan sesuai tupoksi mereka masing-masing. Nah, cara aku mengatur ya paling ketika rapat pimpinan gitu, ketika rapat pimpinan kan pasti semua pimpinan itu hadir gitu kan. Nah, paling kayak misalkan kayak aku nanya nih kayak kendala-kendalanya apa, misalnya program udah terlaksana dari suatu departemen, terus kayak aku juga dibantu dengan wakil ketua juga itu ya kita saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran gitu. Kita saling ngasih solusi gitu ke departemen yang mau menjalankan proker maupun departemen yang sudah menjalankan proker gitu, kayak ngasih evaluasi kayak gitu-gitu. Jadi ketua itu yang mengatur, aku sih lebih ke mengatur itunya sih, lebih ke mengatur eh, pimpinannya gitu, ngasih solusi ke pimpinan. Dan nanti pimpinannya tiap departemen LSO itu yang menyampaikan ke staff-staffnya. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari aku. Oke, berarti modelnya tuh terstruktur gitu ya Kak, dari Kak Ilham dibantu sama wakil ketuanya, terus disampaikan ke pimpinan, baru ke staff-staffnya. Kalau dari Kak Aji sendiri gimana nih Kak?
Oke, kalau dari aku mungkin cara ngatur organisasi itu yang pertama lebih ke sesuai tupoksi dari ketua umum itu sendiri. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi. Yang kedua, berpartisipasi dan aktif dalam setiap kegiatan proker yang ada. Nah, dari implementasinya itu aku jadi lebih melakukan pendekatan secara pribadi gitu. Dari setiap proker, misalnya kan ada penanggung jawab nih dari proker-proker yang itu, aku mungkin bakal nanyain sih dari progres-progres apa aja yang udah dilakuin, terus kesulitan-kesulitan yang mereka temuin dalam program kerja tersebut. Jadi aku mungkin ngaturnya itu lebih ke pemantauan dan pengarahan sih. Itu mungkin dari aku. Oke, berarti cara Kak Aji dalam mengatur organisasi ini yaitu dengan pemantauan dan pengarahan ya Kak. Nah, mungkin bisa lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, selama Kak Aji dan Kak Ilham menjabat sebagai ketua nih, kira-kira ada nggak sih kendala terberat yang pernah Kakak alamin? Nah, mungkin bisa nih diceritain. Oke, kendala ya dari Royce sendiri. Kendala dari Royce sih kan karena Royce itu punya kepengurusan gitu kan, kepengurusan periodeku itu yang lumayan banyak juga, alhamdulillah. Jadi kayak kendalanya itu kalau dari kami ya secara internal itu jadi ada yang mungkin karena kesibukan gitu kan, karena kesibukan atau karena mungkin ada masalah yang mungkin tidak bisa disampaikan gitu kan ke semua orang gitu. Jadi ada satu gitu, mungkin ada satu orang yang apa ya istilahnya ya, yang nggak aktif gitu. Artinya ya kayak ngilang kayak gitu-gitu, kayak nggak aktif lah, kayak hilang kabar gitu, mendadak hilang kabar. Nah, cuman itu sih kendalanya ya. Dan untuk solusinya pun ya kami kemarin gitu kan di grup pimpinan juga udah mencari gitu gimana sih solusinya gitu. Kami juga sudah nanyakan ke DPO, konsultasi gitu gimana cara mengatasi ini, dan sekarang sih sedang on progress gitu ya terhadap kendala. Jadi sebenarnya kendala kendala itu kan banyak gitu ya. Walaupun cuma 3 bulan ketika awal pelantikan sampai sekarang itu pasti banyak kendala. Cuman kendala yang menurutku urgent itu walaupun cuma kehilangan satu, maksudnya yang satu yang nggak ada kabar ya, tetap aja gitu kan kepengurusan itu tetaplah tidak lengkap gitu walaupun hanya kehilangan satu orang saja. Kalau dari aku seperti itu kendala yang terbesar sekarang itu. Oke, kalau kendala terberat mungkin kalau dari aku itu karena tahun lalu itu semua kegiatan baik program kerja ataupun kegiatan akademik itu masih online ya. Sedangkan tahun ini tuh udah bisa offline. Jadi mungkin itu sih kendalanya dari aku, peralihan dari online ke offline. Jadi kan belum terbiasa dan belum ada gambaran ya dari tahun lalu itu seperti apa. Jadi mungkin aku harus lebih adaptif sih sama bentuk kegiatan dari pelaksanaan setiap acaranya, maupun diadain secara online maupun secara offline. Itu sih dari aku kendala sekaligus tantangan buat periode tahun ini. Iya juga sih ya Kak. Sekarang kan kita tuh lagi masa peralihan dari online ke offline. Yang biasa yang biasa kalau ada tabrakan organisasi bisa double device. Sekarang udah offline jadi nggak bisa harus milih salah satu. Jadi kesibukannya makin nambah kan. Nah, kalau dari kakak sendiri tuh gimana nih cara bagi waktu antara kuliah sama organisasi? Oke, kalau dari aku mungkin cara bagi waktu antara organisasi dan akademik, sebenarnya jujur aku sendiri pun belum terlalu bagus gitu ya dalam manage waktu dan nyimbangin keduanya. Cuman aku nerapin satu postingan, waktu itu aku baca postingan di Instagram yang intinya itu kita mengkategorikan atau mengklasifikasikan itu kegiatan berdasarkan 4 kategori. Yang pertama itu penting dan urgent, yang kedua itu penting tetapi tidak urgent atau bisa dilaksanakan di lain waktu, yang ketiga itu tidak penting dan tidak urgent, dan yang terakhir itu yang keempat, penting tetapi bisa dilaksanakan oleh orang lain atau bisa kita delegasikan pekerjaan tersebut. Nah, jadi mulai aku dari sekarang tuh udah lebih ke memilah-milah sih mana yang masuk ke kategori pertama, mana yang masuk ke kategori kedua, dan seterusnya gitu. Jadi itu sih dari aku untuk cara manage waktu atau nyimbangin antara organisasi dan akademik gitu sih. Oke, kalau dari aku sendiri ya cara ngebagi waktunya
mungkin aku juga sama ya seperti Aji gitu, masih belum terlalu matang gitu, masih belum terlalu bisa benar-benar belum nemu lah titik dimana kita udah benar-benar udah bisa gitu manage waktu. Itu aku juga belum karena masih belajar juga. Nah paling kayak yang udah aku laksanain ya kemarin ya, ya kita lihat dulu gitu kalau dari aku ya, mana yang jadi skala prioritas gitu, apakah organisasi atau kuliah gitu. Misal kuliah nih, kan kita kan masuk kuliah itu kan tujuannya untuk belajar gitu ya. Ya inti poinnya itu kan belajar gitu. Jadi kalau aku sih kalau misalkan benar-benar bentrok ya kita lihat dulu kan prioritasnya. Kalau misalkan ternyata kuliah yang benar-benar lebih urgent, ya maka kita kejar dulu kuliah, entah itu kita mengerjakan tugas ataupun kita kayak misalkan belajar untuk kuis atau UAS dan lain sebagainya gitu ya. Dan kan organisasi juga terkadang dilaksanakan kan di weekend gitu kan. Jadi ya kalau dari aku pribadi ya kemarin selama 3 bulan itu nggak terlalu mengganggu perkuliahan banget sih, soalnya kan weekend itu kan waktu kita libur gitu ya dari kuliah gitu, maksudnya ya libur sejenak gitu dari kuliah, dan itu waktunya kita untuk pindah tempat lah istilahnya, dari kuliah kita pindah ke ranah organisasi kayak gitu sih kalau dari aku. Tetap sih kalau dari aku sih prioritasnya tetap di kuliah dulu, walaupun aku megang amanah yang ya cukup tinggi lah ya, bisa dibilang tinggi juga kan sebagai ketua umum. eh, Ya seperti tadi aku bilang gitu, kuliah tetap nomor satu. Dan kalau misalkan lihat dari prioritas, kalau misalkan ada ternyata kebalikannya, misalkan ada yang tugas yang ternyata deadline masih lama tapi ada organisasi yang harus dibahas malam ini juga dan urgent gitu, sedangkan tugas misalnya bisa dikerjakan pada besok paginya, ya aku tetap ya maka aku prioritasin berarti yang organisasi dulu baru ke tugas gitu. Tetap dilihat dari skala prioritasnya sih, mana yang penting, mana yang urgent, mana yang penting cuman nggak urgent, mana yang tidak penting tapi urgent, kayak gitu-gitu. Dan yang tidak penting sama sekali dan tidak urgent, jadi tetap dipilih lah gitu. Kalau dari aku gitu. Oke, berarti bisa dibilang dari Kak Aji dan Kak Ilham ini cara mengatur antara kuliah dan organisasi yaitu dengan membuat skala prioritas ya Kak. Jadi kita harus bisa bagi-bagi nih mana kegiatan yang sifatnya urgent dan mana kegiatan yang sifatnya tidak urgent. Dan yang paling penting jangan sampai tugas kuliah kita terbengkalai ya. Nah, mungkin karena udah malam juga nih. Ini pertanyaan terakhir deh. Aku pengen nanya. Kira-kira hal paling berkesan apa sih yang kakak dapat selama menjadi ketua umum? Dan boleh nih sekalian disampaikan harapan untuk organisasinya masing-masing ke depannya seperti apa? Oke, kesan dulu mungkin ya. Kalau dari aku sih selama ini ya, selama 3 bulan, itu kesan pertama ya yang paling berkesan gitu. Yang pertama ketika aku dipilih gitu menjadi eh, ketua umum, dan itu kayak paling berkesan sih, paling berkesan pertama. Kenapa? Soalnya kan kayak aku belum punya pengalaman, lalu belum ada apa-apanya gitu loh, tiba-tiba teman-teman memberikan aku amanah, sebuah mandat, aku menjadi ketua umum. Dan ya di situ benar-benar perasaan tuh kayak campur aduk gitu, kayak antara pertama bersyukur, lalu kok kedua bingung gitu kan, terus ya bercampur aduk lah gitu. Jadi itu kesan pertama atau yang paling berkesan yang pertama gitu. Terus yang kedua ketika temu perdana dengan semua pengurus, dan itu yang paling berkesan yang kedua. Kenapa? Kan kita online gitu ya, dan kemarin kita ngadain temu perdana dengan pembina juga. Jadi kita saling kayak ngobrol gitu kan, antar pengurus gitu kan, antar staf antar pengurus maupun antar kepala departemennya gitu, dan dengan pembina juga. Jadi kita perkenalan gitu kan, bahwa ini loh pembina Rois, ini loh pengurus Rois, kayak gitu-gitu. Dan temu perdana lah yang paling first impression kita lah yang membuat itu menjadi terkesan gitu. Terus paling berkesan selanjutnya ketika ada istilahnya ya, ada event-event Rohis dan itu dilaksanakan secara offline gitu kan, ada games, ada kajian, walaupun itu ya sebatas kajian, tapi kan kita lebih difokuskan ke silaturahminya itu loh. Jadi itulah yang paling menurutku berkesan lah. Terus untuk harapannya ya semoga Rohis menjadi
organisasi yang dapat mewadahi gitu mahasiswa muslim terutama di MIPA gitu untuk bisa menyalurkan bakatnya, bisa menjadikan tempat mungkin bagi mahasiswa muslim untuk misal bingung nih kita mau bukan memperdalam istilahnya, kita ingin belajar gitu kan ilmu agama tapi kan kita bingung atau gimana. Nah kan di MIPA sendiri tuh udah ada organisasi gitu dari kami juga dari Rohis gitu kan. Rohis kan ngadain kajian dan lain sebagainya gitu. Jadi bagi mahasiswa muslim mungkin yang bingung gitu kan di rumah sendiri gitu, MIPA kan rumah kita sendiri gitu, artinya di rumah sendiri juga ada loh organisasi yang fokus keagamaan gitu. Jadi ya harapannya kita bisa mewadahi gitu mahasiswa muslim MIPA gitu, baik dalam yang tadi aku sebutin ya, dan harapannya ya semoga dari Rohis itu kayak apa ya, program-program kerja dari Rohis mungkin yang kayak yang tadinya online gitu terus kan besok offline kan selama periode besok mungkin ya sisa kepengurusannya gitu itu jadi lancar gitu, semoga dilancarkan dan dimudahkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang lebih seperti itu sih harapan dan mungkin momen yang berkesan selama 3 bulan terakhir ini kayak gitu. Oke, mungkin dari aku hal yang berkesan selama 3 bulan berkepengurusan di ITC yaitu adalah work ethic atau cara kerja. Karena jujur aku sendiri orangnya ini sangat individualis atau apa-apa dengan caraku sendiri. Aku ngerjain suatu masalah sendiri dan ya pakai caraku sendiri. Nah, cuman kalau di organisasi ini nggak kayak gitu ya cara kerjanya atau work ethicnya. Jadi mungkin kalau di organisasi itu lebih mengedepankan kebersamaan, terus diskusi dan brainstorm gitu. Jadi suatu masalah tuh ditinjau nggak cuma dari satu sudut pandang orang. Jadi semua orang berhak untuk menyampaikan pandangannya tentang suatu masalah. Jadi juga solusi yang ditawarkan itu beragam dan aku juga ini sih maksudnya baru kebuka tentang hal tersebut. Jadi itu sih yang paling berkesan menurut aku ya selama berkepengurusan di ITC. Nah yang terakhir untuk harapannya untuk ITC mungkin aku ingin ITC itu mungkin bisa jadi penggerak ya khususnya di lingkungan KM IPA gitu. Karena di zaman yang serba digital ini apa-apa tuh butuh teknologi, apa-apa maunya tuh yang praktis dan butuh kemudahan dalam pengoperasiannya itu kita harus ini sih melek teknologi dan digital gitu. Nah, harapan aku ya itu tadi sebagai ITC menjadi wadah untuk menambah wawasan maupun soft skill di bidang informasi dan teknologi. Itu aja sih mungkin dari aku. Semoga harapan dari Kak Aci sama Kak Ilham buat organisasinya bisa terkabul ya Kak. Nah, gak terasa nih kita udah ada di pertanyaan terakhir. Dari aku sama Anin mau ngucapin makasih banyak buat Kak Ilham sama Kak Aci yang udah luangin waktunya buat jadi narasumber di podcast Batik kali ini. Mohon maaf juga ya Kak, kalau selama podcast ini ada salah kata dari kita. Ya, terima kasih juga nih buat Tria sama Anindya udah ngundang aku untuk menjadi narasumber di podcast PH pada hari ini. Oke, terima kasih juga Tria dan Anin. Terima kasih udah ngundang aku dan ngasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol di podcast Batik ya. Semoga hasil obrolannya ini bermanfaat dan dapat setidaknya dapat diambil hikmah lah dari obrolan-obrolan di atas. Oke, terima kasih. Amin. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke, mungkin karena dari kita udah selesai, aku dan Tria izin pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang udah mau mendengarkan podcast kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.